Panggilan kami, datanglah, bergabunglah, beritakanlah Injil kasih life at every moment, enthusiasm in doing mission, ready to live life with purpose, dynamic in us and make it a church in everywhere we are sent, proclaim the word of God.
Selamat berjumpa para konfrater, para sofergia dimanapun Anda berada. Kita mengawali perjumpaan kita dengan ucapan terima kasih dan selamat berjumpa. Kita hari ini mengawali lebih dahulu karena sebentar saya ada acara. Dan tentu saja ungkapan kepada siapa kita harus berterima kasih. Ya, pertama-tama kepada Tuhan. Dan yang kedua kepada begitu banyak yang telah membentuk hidup kita mengucapkan terima kasih. Nah, selamat sore, salam sehat untuk kita semua dimanapun Anda berada. Dan tentu saya akan mengawali dengan permenungan apa yang harus dilakukan dalam hidup ini. Ya, tentu saja saat tidak ada seseorang pun yang mau mendengarkan kita, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan ialah membuat mereka mendengar. Karena setiap telinga ada untuk mendengar, bukan? Ketika tak seorang pun mau memandang kita, yang harus kita lakukan ialah membuat mereka memandang kita. Karena setiap mata ada untuk melihat, ada untuk memandang, dan ada untuk menghormati keberadaan orang lain. Manakala tidak seorang pun mau berbicara dengan kita, yang harus kita lakukan adalah membuat mereka mau bicara dengan kita. Karena setiap mulut mampu berbicara, mengucap syukur dan pujian. Ketika tidak seorang pun mau berjabatan tangan dengan kita, yang harus kita lakukan adalah membuat mereka mau mengulurkan tangan kepada kita. Karena setiap tangan bisa terulur, berkarya, dan mencipta. Iya. Dan saat orang tidak mampu menjawab pertanyaan kita, yang harus kita lakukan adalah berdoa. Karena hanya Tuhan yang mampu memberikan jawabannya. Akhirnya, saudara-saudaraku, tatkala hidup di sekitar kita membuat kita tidak bahagia, apa yang harus kita lakukan? Kita membuatnya menjadi membahagiakan. Memang bukan orang lain di luar kita yang menentukan hidup kita. Kitalah yang berpikir, kitalah yang bertindak dan bertanggung jawab untuk memaknai hidup ini. Iya memang begitu Bapak Ibu, saudara-saudara, para konfrater. Nah, mari kita lanjutkan dengan permintaan lagu dari Ibu Meti ya. Ibu Meti Ave Maria Panceponda. Mari kita dengar.
Ya, terima kasih Bu Meti untuk kiriman lagunya. Dan tentu kita semua dalam bulan-bulan Maria ini ingin memberikan penghormatan kepada Bunda Maria yang telah membawa Yesus ke dunia, melahirkan Yesus Sang Penyelamat yang menyelamatkan kita dari dosa-dosa. Tentu dasar-dasar penghormatan kita kepada Bunda Maria, terutama sejarah devosi kepada Bunda Maria, kita rasa perlu mengetahuinya dan perlu mendapatkan perhatian. Memang beberapa hal itu secara tegas diungkapkan oleh Paulus ke-6 dalam dokumen gereja Marialis Cultus. Pertama, tentu penghormatan kepada Bunda Maria harus mendasarkan diri pada kitab suci tentunya. Harus ada nilai dan dasar biblisnya. Kedua, penghormatan kepada Bunda Maria harus bersifat liturgis. Yang kita rayakan, yang kita doakan dalam ibadat-ibadat kita. Artinya bahwa penghormatan kepada Bunda Maria harus disesuaikan dengan dan dialirkan dalam tata aturan liturgi. Penghormatan kepada Bunda Maria tidak boleh lepas dari tata peribadatan liturgi. Dan tentunya penghormatan kepada Bunda Maria harus memiliki dan menampakkan ciri ekumenis. Artinya bahwa penghormatan kepada Bunda Maria harus terbuka terhadap cara lain gereja-gereja menghormati Bunda Maria. Devosi kepada Bunda Maria bukan monopoli orang Katolik. Devosi kepada Maria tetap harus bersifat antropologis. Artinya bahwa penghormatan kepada Bunda Maria harus bisa dipertanggungjawabkan secara manusiawi atau secara antropologis, bahwa Bunda Maria memang merupakan sosok yang patut diteladani dan dihormati dalam segala zaman karena ketokohannya. Dan ini masih relevan untuk kita saat ini. Bagaimana kita memberikan penghormatan yang begitu tinggi kepada Bunda Maria. Bukan hal-hal yang biasa, hal yang luar biasa. Karena itu kita bersyukur kepada Tuhan melalui Bunda Maria yang telah banyak menampakkan diri sebagai bentuk kehadiran, artinya perutusan Tuhan kepada Maria untuk menyadarkan kita. Lewat doa rosario, lewat penyembahan-penyembahan di dalam penghormatan kita. Dan tentu Bunda Maria yang boleh kita katakan mendapatkan banyak tempat di hati kita. Orang cenderung untuk menghormati Maria luar biasa. Tetapi jangan lupa yang pokok adalah Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita dengarkan lagu request dari Eva, Ketua Soferdia Muda dan Sekretaris Soferdia GYB, Bunda Maria sebagai orang yang sangat berpengaruh, dia sebagai pembantu dalam hidup kita. Mari kita dengarkan. Matamu
Iya, itu dia lagu Maria Pembantu Abadi. Kita telah mendengarkan lagu ini dan sekarang kita ingin mendengarkan sharing Ibu Christine, ya, Sekretaris Saperdia Distrik Surabaya Malang. Selamat malam Bu Christine. Apa kabarnya? Semoga Ibu dalam keadaan sehat-sehat. Nah, mari kita akan mendengarkan sharing dari Salam Ibu sehat Christine. selalu dan sukacita. Perkenalkan, nama saya Christine. Saya mewakili Soferdia Yopen di Surabaya. Saya ingin membagikan pengalaman saya mengikuti acara Vigili Komunio Pemulihan pada tanggal 5 Mei. Vigili ini akan dilakukan setiap Jumat pertama di Gereja Hati Kudus Yesus. Saya pertama kali mengikuti acara ini. Sebenarnya acara ini sudah berlangsung rutin beberapa tahun sebelum pandemi dan sempat berhenti selama 3 tahun pada saat pandemi, dan sekarang adalah mulai diberlakukan lagi, jadi mulai aktif kembali sejak 5 Mei yang lalu. Rencana akan dilakukan terus setiap Jumat pertama. Saya mewakili Soferdia mendapat tugas membacakan intensi doa dalam acara Vigili tersebut. Adapun tujuan daripada Vigili ini adalah di mana sekarang ini budaya kematian telah berkembang menjadi gaya hidup. Permintaan Tuhan tentang pentingnya doa dan pemulihan semakin mendesak. Musuh-musuh telah bergerak untuk menghancurkan keluarga yang menjadi dasar gereja dan masyarakat. Orang tua melawan anak-anak, anak-anak melawan orang tua, suami istri saling melawan satu sama lain. Perceraian meningkat, anak-anak hidup sesuka mereka tanpa peduli lagi nilai-nilai kebenaran. Banyak orang kalah dalam peperangan rohani. Ini baik karena tidak mengetahui maupun karena tidak percaya adanya peperangan itu. Mengingat peperangan ini bersifat rohani, maka senjatanya juga harus bersifat rohani. Doa dan pemulihan adalah senjata-senjata yang dianugerahkan kepada kita oleh Hati Kudus Yesus, hati tak bernoda Maria, untuk memenangkan peperangan itu. Dalam periode yang penuh kekacauan ini, setiap orang dituntut untuk berdoa dan berkorban, membayar dosa-dosa, penghinaan dan penghujatan terhadap Tuhan Yesus dan bundanya Maria, demi kedamaian dan kesatuan keluarga. Acara Vigili ini dimulai dengan doa rosario dan kemudian misa Jumat pertama, di mana dalam Vigili ini kita mendoakan 3 peristiwa rosario yang diselingi dengan doa koronta, diselingi dengan sakramen tobat, diselingi dengan 9 ibadah sabda, dan ada doa intensi. Dalam Vigili ini kita berdoa doa sili, di mana doa ini adalah doa untuk keluarga sebagai sili atas dosa-dosa kita dan dosa keluarga yang bertepatan pada khususnya tahun ini gereja selalu berdoa bagi keluarga. Mulanya saya membayangkan saya tidak akan tahan untuk berdoa sampai pagi, karena Vigili ini dimulai dari pukul 17.15 sampai jam 2 dini hari. Ternyata saya mengikuti dan menikmatinya, berdoa dengan kusuk sampai dini hari. Vigili ini ditutup dengan misa Sabtu Imam. Pada hari Sabtu pertama dini hari kami mengadakan misa Sabtu Imam. Vigili ini merupakan wujud kerjasama gabungan dari 25 kategorial. Di sini kita ingin menyatakan walau kita berbeda dalam rumusan doa atau devosi, namun kita satu dan sama, Katolik. Semoga acara yang melibatkan beberapa kategorial ini semakin banyak
Dan bukan tidak mungkin acara Soferdia kelak bisa mengundang mereka beberapa kategorial hingga terus terjaga persatuan Katolik yang satu dan apostolik. Demikianlah sharing saya mengenai Vigili Jumat pertama di Gereja Hati Kudus Yesus Surabaya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Christine untuk penyampaiannya, tentu sangat bermanfaat dan berguna, dan Ibu sendiri telah mengalami pengalaman ini. Tentu kita semua dalam berbagai acara kita bisa mengungkapkan itu. Sekali lagi terima kasih, dan ini juga sebuah lagu permintaan dari Ibu Christine ya, yakni harta berharga. Ya, harta berharga. Mari kita dengarkan. Semoga semua terhibur. Harta berharga. Paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi Emak, selamat pagi Abah. Mentari hari ini berseri indah. Terima kasih Emak, terima kasih Abah, untuk tampil perkasa bagi kami putra-putri yang siap berbakti. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi Emak sayang, selamat pagi Abah sayang. Mentari hari ini berseri indah. Terima kasih Emak, terima kasih Abah, untuk tampil perkasa bagi kami putra-putri yang siap berbakti. Terima kasih Emak, terima kasih Abah, untuk tampil perkasa bagi kami putra-putri yang siap berbakti. Di hari berseri indah. Ya, itu dia harta yang paling berharga, kiriman dari Ibu Christine, Sekretaris Soferdia, Distrik Surabaya, Malang.
Sekali lagi Ibu, terima kasih untuk sharingnya dan terima kasih untuk lagu kirimannya. Dan tentu semoga kita semua menyadari dalam hidup kita betapa harga mempunyai nilai yang luar biasa. Di situ kita ada, di situ kita lahir, dan di situ kita bentuk, dan di situ kita menyatukan hati kita dengan Dia yang telah menuntun kita. Nah, sekali lagi terima kasih. Dan bagaimana Soferdia Surabaya Batu Malang, semoga Anda semua dalam keadaan sehat-sehat, tegar menghadapi segala cobaan, dan tetap bersemangat dalam usaha untuk mewujudkan hidup kita sebagai syukur kita kepada Allah Bapa melalui putranya Yesus Kristus. Sekarang saya ingin menyapa para konfrater dan Soferdia yang ada di Bali. Bagaimana kabar Anda semua? Semoga tetap sehat dan semoga tetap semangat. Nah, ini dia berita tentang Soferdia di Bali yang akan disampaikan oleh Pater Nyoman. Iya, Romo Nyoman Widastra. Ya, mari kita mendengarkannya. Selamat sore saudara-saudariku, para konfrater dan juga para Soferdia dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda semua? Semoga dalam keadaan sehat-sehat ya. Nah, ini saya ada Romo Nyoman Widastra. Ya, kami sedang dalam perjalanan menuju Lawang. Kita dengar ya sedikit cerita dari Romo Nyoman tentang Soferdia yang ada di Tuke ataupun di Denpasar ya. Mereka, saya kira Romo Ketut yang aktif dalam kegiatan menemani Soferdia di Tuke dan di Bali. Nah, Romo Nyoman Widastra, coba cerita sedikit ya bagaimana Soferdia kita yang di Bali, supaya teman-teman kita yang ada di luar, yang di Kalimantan, yang di Sumatera mendengarkan bagaimana perkembangan Soferdia yang ada di Bali. Nih, monggo cerita sedikit. Ya, ceritalah. Ya, Kita ya. dalam mobil. Ya, terima kasih Romo Agus Mur yang menggunakan kesempatan ini. Sebenarnya kami ada dalam perjalanan dari Batu menuju ke Lawang sambil mengantarkan Bruder Virgilius ya. Dalam pengobatan beliau kita juga perlu doa untuk Bruder kita ini supaya dia tetap sehat, tetap happy, gembira. Dan kebetulan saya juga berkesempatan ini mengunjungi beliau di Batu ya, bertemu tadi dengan Romo Joko juga. Lalu sekarang kita dalam perjalanan ke Lawang ya. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Romo Agus Murtika untuk coba mengorek sedikit ya situasi Soferdia kita yang ada di Bali, di Tuke ya. Ya, di Bali di mana saja yang sudah ada Soferdianya. Ya, kita terima kasih, bersyukur ya. Ternyata Soferdia kita ini cukup ya, dalam tahun-tahun ini boleh dikatakan cukup berkembang ya, bukan saja di Tuke tetapi sekarang sudah melebar juga ke Tangep. Dan ya, Tangep ini juga baru dibentuk dan sudah diresmikan juga. Jadi kebetulan saya juga dipanggil ke sana karena sebagai moderator untuk distrik ya, mau tidak mau ya harus juga ke sana. Dan terima kasih juga untuk Romo Eko sebagai moderator di provinsi. Jadi beliau yang lebih dulu memprakarsai dan kemudian akhirnya terbentuklah Soferdia yang ada di Tangep ya. Sementara kita juga sedang melebarkan sayap kita menyeberang ke Lombok, tetapi belum ya, itu baru kita coba-coba supaya 4 paroki yang ditangani oleh SVD yang ada di distrik Bali Lombok ini ya, akhirnya di tiap paroki nanti rencananya bisa terbentuk Soferdia. Nah, mengenai kegiatan-kegiatan yang ada di masing-masing, karena ini kan otonom di masing-masing paroki ya, katakanlah begitu ya. Jadi masing-masing kegiatan itu eksklusif
eksklusif di tiap-tiap paroki. Ya, kalau di Tuke misalnya kita masih tetap melanjutkan tradisi yang sebenarnya sudah diawali juga oleh Romo Ketut, yakni yang pertama itu Kamis pertama dalam bulan itu adalah kita memberikan penghormatan kepada hati terkudus Yesus, tetapi kemudian kita isi dengan kegiatan Vesper, ya. Kemudian juga Senin ketiga hormat kepada devosi kepada Roh Kudus, itu kita juga sekarang sudah mulai menyertakan umat, jadi tidak terbatas kepada ini anggota Sofergia, tetapi umat paroki juga kita ajak supaya mereka juga mengenal devosi kita kepada Allah Roh Kudus. Ya, tujuannya tentu adalah supaya kita ya sebagai umat kita tidak bisa pergi sebagai misionaris, tetapi kita bisa mendoakan ya para misionaris kita, terutama yang bekerja di daerah-daerah yang sulit. Jadi kita bisa mendukung mereka dalam doa-doa kita. Sedangkan kegiatan-kegiatan yang lain mengumpulkan dana sepeser, ya artinya uang-uang parkir yang tidak mungkin terselip di sana sini, itu biasanya juga kita kumpulkan, dan dari situlah kemudian kita coba hitung ya tiap berapa bulan, ya itulah yang kemudian kita bisa kirimkan untuk dana misi. Ya, di samping itu juga kegiatan-kegiatan yang biasa kita laksanakan di Soferdi ini adalah juga membantu bruder kita, bruder Pius ya, terutama di daerah Pancasari sana, Medugul ya, karena sekarang lagi lagi panen, sehingga membutuhkan juga tenaga Soferdia. Jadi syukur bahwa Soferdia pun juga merasa bahwa itu adalah bagian juga dari karya pelayanan yang bisa diberikan untuk SPD. Ya, di samping itu kita juga ada kegiatan khusus di Tuke dengan membuka untuk menjual barang-barang rohani ya. Barangkali nanti Romo Agus bisa kontak ya salah satu anggota Soferdia di sana untuk bisa juga menjual apa yang sekarang diusahakan oleh Romo Agus Murtike ya, dengan marmer. Dengan marmer itu. Siapa tahu nanti kita bisa membantu juga, karena apa yang dilakukan oleh SPD ini adalah juga bagian dari karya SPD sejagat. Jadi sehingga apa yang bisa kita bantu, walaupun itu hanya kecil, tetapi kita harapkan kita bisa memberikan sumbangan. Jadi itu saja Romo Agus Murtike dan juga para pemirsa dimanapun berada Kota Soferdia yang bisa kita ketahui sedikit tentang kegiatan Soferdia yang ada di Bali, ya, distrik Bali Lombok. Ya. Lalu untuk yang di Babakan bagaimana nih? Coba tanya nih. Ya, ini kebetulan kami ini juga sedang berjalan bersama Romo, adiknya Romo Agus Murtike ini. Kami tergabung di FKUB, kemudian beliau ini di Forpela, jadi Forum Perempuan Lintas Agama. Jadi kami ini diangkut sama Romo Agus Murtike untuk sekalian pergi ke Batu, dan sekarang siapa tahu nanti di Babakan juga bisa dikembangkan ya, karena wilayah SVD itu sebenarnya adalah sejarah yang tidak bisa dipisahkan dengan gereja Babakan, karena gereja Babakan pun juga sebenarnya itu adalah sejarah dari SVD. Nah, sekarang bagaimana prospek dari Soferdia yang kemungkinan bisa juga dikembangkan di Babakan, barangkali beliau bisa memberikan harapan-harapan untuk Soferdia ke depan. Ya, coba ada Men Luis yang mau ngajak-ngajak itu gimana lu? Ya. Ya, mungkin kedepannya bisa jadi mungkin dengan Bu Luis sering datang ke Babakan untuk menyampaikan visi misi dari Soferdia itu sendiri. Tukelah ke sana nanti kamu. Ya, gabung dulu dengan Tuke, Kulibul, Tubakul. Tubakul lah. Ya. Kemarin sempat sih ada Bu Maria sempat menawarkan saya ikut masuk Soferdia. Cuman saya sendiri belum begitu paham tentang Soferdia itu sendiri. Jadi Yang penting
masuk dulu. Nah, dari situ kita belajar karena semua sepertinya tidak tahu apa-apa. Tapi setelah mereka berkumpul bersama, nah itu. Yang penting, Amen Louis sudah dia ngajak-ngajak Manti supaya kita mulai dulu gabung dengan Tuke, dan setelah itu kita buat sendiri. Cari 10 orang lah dulu. Ya, 10 orang cukup. Iya. Seperti saya di Batu ini kan seperti di Batu ini ya tidak ada paroki SPD, tapi justru mereka tanya, loh di Batu kan ada SPD, saya tantang mereka mau. Akhirnya ya saya mulai dan ya 10-15 anggota adalah. Para kontrater dimanapun Anda berada, di Surabaya, di mana Kalimantan, Sumatera, Bali, selamat sore, salam sehat semua. Dan juga para anggota Soferdia, Anda yang adalah partner kami dan kalian juga resmi menjadi bagian dari kelompok SPD ya. Ada suster SSPS, ada suster SSPS Abadi, ya SPD, dan Anda juga. Nah, Anda adalah partner kami. Jadi kami membutuhkan awam untuk bekerja sama mengembangkan kerajaan Allah. Nah, demikian para saudara, Bapak Ibu, teman-teman semua, semoga Gema Soferdia sore hari ini bergema untuk siapa saja. Nah, terima kasih, Tuhan memberkati Anda semua. Iya, terima kasih. Jadi meskipun dalam perjalanan kami masih bisa berbagi cerita, bersharing, dan sambil mengemudi saya mencoba ini mewawancarai mereka. Ini di dalam mobil, sehingga maaf kalau dengungan suara mobil yang ada di luar juga masuk, tidak apa-apa. Yang penting bahwa Anda bisa menangkap apa yang telah disampaikan oleh Romo Widastre Nyoman. Nah, dan sekarang Bapak Ibu, kita akan mendengarkan sebuah lagu tentunya. Kali ini banyak lagu-lagu Maria ya. Ini permintaan dari Ibu Ida Soferdia Santo Paulus Juanda. Judulnya apa Ibu? Ave Maria Gratia Plena. Nah, mari kita mendengarkannya. Selamat menikmati.
Terima kasih Ibu Ida untuk kiriman lagunya Ave Maria. Waduh, menyentuh sekali ya. Dan tentu sekarang kita mencoba merefleksikan, melihat lebih jauh. Kita sering sekali mendoakan bahwa Maria dikandung tanpa dosa. Iya, setelah memang diteliti dalam kitab suci, pernyataan bahwa Maria dikandung tanpa dosa, memang di dalam kitab suci kita tidak menemukannya. Dari keluarnya rumusan yang kemudian menjadi suatu dogma, itu ajaran resmi, kita bisa mengikuti pola berpikir penafsiran kitab suci secara Katolik. Berangkat dari teks-teks kitab suci, kemudian direnungkan, direfleksikan oleh bapak-bapak gereja pada zaman itu. Kemudian gereja melalui bapak-bapak suci merenungkan semuanya itu dalam konteks hidup Bunda Maria. Iya, ini yang luar biasa. Dan akhirnya disusunlah suatu pengajaran yang mengikat seluruh umat beriman dan menjadi kebenaran iman bagi gereja, yaitu dogma. Dan menjadi dogma Maria dikandung tanpa dosa merupakan pengajaran penting bagi kita umat Kristiani. Perjalanan dogma Maria dikandung tanpa noda dosa adalah perjalanan yang sangat panjang. Memang penghormatan kepada Bunda Maria sudah dimulai sejak awal. Namun gereja setelah para rasul mengalami pengejaran dan penganiayaan, dan terjadi bid'ah-bid'ah yang menyudutkan kealahan Tuhan, yang juga berdampak pada keibuan Bunda Maria sebagai Bunda Allah. Lalu pada konsili Efesus ditegaskan kembali keibuan ilahi Bunda Maria sebagai Bunda Allah yang melahirkan Yesus dari kuasa Roh Kudus. Dan selanjutnya dari bapak-bapak gereja yang melihat peran Maria dan kekudusannya, muncullah ungkapan-ungkapan yang menegaskan kembali Maria yang dikandung tanpa dosa, Maria yang suci hatinya. Keyakinan ini dipelajari, direnungkan, dihidupi dalam penghayatan iman Kristiani. Kemudian Bapak Suci Pius ke-9 mulai lebih mendalam mengajak para uskup dan para klerus mempelajari secara mendalam dan akhirnya menjadi suatu pengajaran sebagai suatu dogma. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari para kontrater, menjadi terang, menjadi jelas sekarang bahwa pengajaran ini bukanlah perjalanan yang singkat, ringan, namun suatu pengajaran yang sungguh-sungguh digali dari firman Tuhan yang kemudian direnungkan dalam tempo yang sangat panjang dan kembali dipelajari oleh Bapak Suci secara mendalam yang menggerakkan para uskup, para klerus untuk akhirnya mendapatkan rumusan yang tepat tentang Bunda Maria dalam perannya sebagai Ibu Tuhan yang melahirkan Tuhan Yesus. Tuhan telah menguduskan dia dengan membebaskan dia dari dosa asal. Iya, begitulah Bapak Ibu, memang kalau dicari-cari dalam kitab suci, mana pernah tersirat, tertulis Maria dikandung tanpa dosa. Tidak ada memang. Tetapi sebagaimana kita merenungkan, menghayati, lalu mengolahnya, kesucian hati dan Ibu Maria sungguh-sungguh membuat orang untuk mempelajari lebih jauh. Dan apalagi Paus mengajak para uskup dan para klerus, mari kita pelajari. Dan akhirnya pelajaran-pelajaran yang didapat itu akhirnya menjadikan suatu pengajaran resmi yang kita sebut dogma. Nah, ini dia. Nah, mari kita dengarkan sebuah lagu kiriman dari Mbak Rita Soperdia Batu. Halo Soperdia Batu, apa kabar? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat-sehat dan rencana rekoleksinya untuk persiapan pelantikan ya, Mas Yudi, tolong. Jadi saya kira
Romo Es sudah siap untuk memberikan rekoleksi, karena saya juga ada pertemuan para moderator Keuskupan Agung Semarang. Jadi ya bersama Romo Es, semoga kalian bisa mempersiapkan diri dengan baik. Nah, ini dia La Voce di Maria. Mari kita dengarkan. Semoga semua terhibur. La voce di Maria dentro l'anima mia, come un balsamo scende sulle ferite, le porta via. La voce di Maria, dolce melodia, che ci porta al cuore sempre di più nel cuore di Gesù. Le mani di Maria sopra l'anima mia, santa benedizione, la sua protezione per la vita mia. La voce di Maria, le mani di Maria, suo sorriso dolce che ci fa cantare, sei la mamma mia. Gli occhi di Maria dentro l'anima mia scavano dritto nel cuore, sciogliendo il gelo e se lo porta via. L'amore di Maria, dolce poesia, che sussurra al cuore sempre di più il nome di Gesù. Lo sguardo di Maria dentro l'anima mia, la sua tenerezza e splendida bellezza, immensità e armonia. La voce di Maria, lo sguardo di Maria, suo sorriso dolce che mi fa cantare, sei la mamma mia. Gli occhi di Maria dentro l'anima mia scavano dritto nel cuore, sciogliendo il gelo e se lo porta via. L'amore di Maria, dolce poesia, che sussurra al cuore sempre di più il nome di Gesù. Lo sguardo di Maria dentro l'anima mia, la sua tenerezza e splendida bellezza, immensità e armonia. La voce di Maria, lo sguardo di Maria, suo sorriso dolce che mi fa cantare, sei la mamma mia. Wah, lagunya enak sekali ini yang dinyanyikan oleh para suster ya, dengan judul La Voce di Maria. Itu suara dari Maria yang dinyanyikan oleh Divina Madre. Nah, terima kasih Ibu Rita untuk kiriman lagunya. Sekarang saya mencoba mengontak para konfrater distrik Kalimantan Timur yang saat ini
lagi apa ini? Lagi rekreasi, lagi jalan-jalan di Bali. Iya, mereka sedang berkumpul bersama di Bali. Barangkali ini mereka lagi makan-makan ya. Kita mencoba menghubungi salah satu dari mereka yang sekarang ini sedang ada di Bali. Ya, mereka berkeliling-keliling. Nah, siapa yang bisa kita kontak ini? Ya, saya mencoba mengontak Romo Martin ya, Rektor Distrik tentunya ini. Rektor Distrik, ya kita akan mengontak dia ini. Atau Romo Jono yang menemani mereka ini. Ya, Pater Tumanggor yang saya lihat banyak ini foto-foto yang dikirim ini. Kita kontak Romo Tumanggor. Iya. Iya. Romo Tumanggor. Wah, ini mungkin lagi makan-makan ini Jimbaran ya. Di mana lagi di Jimbaran barangkali ini. Halo para konfrater. Bagaimana kabar Anda? Wah, ini lagi mungkin acara apa ini ya? Coba sekali lagi saya mengontak yang lainnya. Barangkali mereka ya sibuk dengan jalan-jalan mereka. Barangkali mereka bisa bercerita sedikit. Romo Nevi, namanya Romo Nevi, Rektor Distrik Kalimantan Timur. Halo Romo Nevi. Iya, belum kelihatan ini. Wah, ini kita coba untuk bersama-sama mendengarkan mereka. Iya, mereka lagi berrekreasi. Ya, mana dia? Mana Pater Nevi? Halo Pater Nevi. Iya, mereka lagi Levi Matius. Iya, Kalimantan Timur. Paulus Pio, Pater Payong. Lagi Rido. Mana dia ini? Ya, Pater Nevi tidak kelihatan ada di sini. Coba saya mengontak Pater siapa ini? Pater Levi Matius. Pater Levi. Iya. Iya. Pater Levi barangkali lagi berkumpul-kumpul ya. Lagi makan-makan atau apa ini? Coba, ya. Iya, Pater Levi. Halo. Wah, juga belum nyambung ini nih. Padahal berdering loh. Iya, Pater. Iya, belum juga kelihatannya. Barangkali kita bisa mengontak Romo Jono. Romo Jono juga. Wah, ini mereka lagi asik barangkali nih ya. Sekarang coba Romo Jono memberi kabar sedikit. Romo Jono. Mana Jono? Iya. Jono. Oh, saya kasih Jono. Romo Jono, iya. Jono. Jono Bali, ya. Pater Jono. Iya. Iya, masih berdering barangkali. Ya, ini jam-jam makan atau jam ibadat ini. Iya. Romo Jono.
Baik, kita putarkan dulu lagu supaya mereka yang lagi nanti sudah mendapat telepon dapat mengontak kembali. Ini kita akan melihat kiriman lagu dari mana ini tadi. Oh ya, ini Eva sudah saya putarkan lagunya ya. Saya mulai lebih awal karena saya habis ini ada acara. Ibu Meti sudah, semua sudah diputarkan. Nah, sekarang kita ingin mengucapkan selamat ulang tahun. Yang di bulan Mei ini ada Ibu Maria Dorce, ya, dari Ratu Rosari. Ya, selamat ulang tahun Ibu. Ibu Maria Hertina dari Roh Kudus tanggal 5 Mei juga ya. Ibu selamat ulang tahun. Ibu Maria Goriti dari Salib Suci dan Pak Rudi. Nah, kita akan memutarkan lagu Happy Birthday untuk Anda. Selamat ulang tahun untuk Anda yang berulang tahun di bulan Mei ini. Sampai siaran hari ini kita akan mendengarkan, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Happy Birthday. Ayo, ini dia, selamat ulang tahun. Iya, saya berduet dengan Jamrut ya. Mari kita bersama-sama menyanyikan Happy Birthday. Selamat bagi mereka yang berulang tahun. Iya, mari kita bernyanyi. Hari ini hari yang kau tunggu, bertambah 1 tahun usiamu, bahagialah kau. Yang ku beri bukan jam dan cincin, bukan terikat bunga atau peliti, juga kalung hati. Bukannya pelit atau gak mau, gak modal dikit yang ingin aku beri padamu, doa tulus hati. Iya. Semoga Tuhan melindungi kamu, serta tercapai semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. Iya, selamat ulang tahun, happy birthday. Semoga sehat-sehat ya. Iya, selamat ya. Selamat ulang tahun. Oke. Semoga Tuhan melindungi kamu, serta tercapai semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Iya, selamat ulang tahun. Iya, selamat ulang tahun ya. Terima kasih dan doa kami untuk Anda semua yang berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan memberkati Anda, Tuhan memberikan umur yang panjang, dan tentunya Tuhan menjaga hidup Anda. Nah, tentu sekarang setelah kita mendengarkan, sekarang ada lagu yang belum saya putarkan. Ini kiriman dari Dewi Ibu Maria dari Pak Agus ya. Iya, Derek Dewi Maria Kur Tias Dalam. Ya, mari kita mendengarkan. Gimana Pak Agus? Selamat sore. Dan ini dia Kur Tias Dalam.
Derek Dewi Maria. Sang Dewi, Sang Dewi, Mangestonono. Iya, lagu bagus ya. Terima kasih Sela untuk lagu ini bersama Kurmu ya. Dan tentu sudah semua saya putarkan dan juga sharingnya. Lalu memang tadi ada apa ya, saya mulai lebih awal, sedikit lagi ini saya ada acara dan sudah hampir 1,5 jam berlalu. Terima kasih Eva telah menyusun program ini
barangkali masih ada beberapa pengumuman yang ingin disampaikan. Silakan, bisa telepon langsung. Halo, yang kalau ada pengumuman silakan menyampaikan. Kalau ada pengumuman silakan, kalau ada pengumuman untuk disampaikan. Saya tunggu. Iya, belum ada ya. Oke, kita akan mengakhiri. Sebelum kita doa penutup, sambil menunggu kalau ada pengumuman, ini saya putarkan lagu Indah Rencanamu Tuhan. Ya. Ya, halo. Halo. Ya. Ada pengumuman? Halo? Ya? Silakan sampaikan. Silakan. Malang, Senin ketiga, pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 pukul 5:30 sore. Tempatnya di Gereja Sakramen Maha Kudus Pagesangan dengan acara yang pertama Rosario, kedua Misa Kudus, dan ketiga Ramatama. Mohon kehadiran segenap anggota Soferdia dan para simpatisan semua. Terima kasih, itu aja infonya. Oke, kalau tidak ada lagi yang lain, sebelum kita mengakhiri, kita sudah 1,5 jam. Nah, ini Indah Rencanamu Tuhan. Halo, kita nyanyi bareng ya. Sip.
Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Thank you. Oke, itu bagian akhir dan kita tadi telah mendengarkan pengumuman. Kita telah mendengarkan pengumuman dan kita akhiri dengan doa. Tuhan, terima kasih untuk Gema Soperdia pada sore hari ini yang telah mengudara dan partisipasi para konfrater dan juga Soperdia. Dan semoga kesempatan ini menjadi kesempatan berahmat untuk kami semua. Dan kami bersyukur atas semua perjalanan hidup kami. Dan berkatilah malam ini supaya kami bisa beristirahat dengan damai. Dan semoga kita semua diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ini dia himne Santo Arnoldus Jansen sebagai penutup acara kita. Selamat malam. Ciao. Sampai jumpa Selasa depan. Oh Bapak Arno Jansen, bentara kasih dan sabda Bapa menyebarkan talentanya sampai di ujung dunia. Doa dan amal bakti berkenan pada Ilahi. Engkaulah terberkati, rahmat Bapa surgawi. Engkau pilihan Tuhan, lidah Bapa bawa embun cinta, menyegarkan yang layu lemah, sabda bagi kehidupan, bekal menuju surga di jalan yang kering gersang. Mohonlah pada Bapa agar kami selamat. Terima kasih. Selamat malam untuk kita semua. Semoga Tuhan memberkati Anda semua. Sampai jumpa Selasa depan. Ciao.